Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widiawati dengan NIM 225336665 dari kelas 1 ETI. Pada video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Logika Matematika dengan dosen pengampu yaitu Bu Ida Widaningrum Eskom Mkom dengan materi yaitu gerbang logika dan peta KIMAP yang disusun oleh Widiawati dengan NIM 225336665, Miftar Hayu dengan NIM 225336684, Ngainul Valdiana dengan NIM 225336676. Langsung masuk pada materi pertama yaitu pengertian gerbang logika. Gerbang logika yaitu proses pengolahan input bilangan dengan teori matematika boolean. Seperti yang kita ketahui, bilangan biner terdiri dari dua angka yaitu 1 dan 0. Direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Jika memiliki nilai benar atau true ditunjukkan dengan angka 1, jika memiliki nilai salah atau false ditunjukkan dengan angka 0. Selanjutnya, untuk fungsi gerbang logika yaitu untuk membentuk sirkuit digital yang terintegrasi. Kebanyakan logic gate menggunakan bilangan biner 0 atau 1. Bisa juga disebut true atau false. Biasanya terdiri dari dua buah nilai input dan satu nilai output. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis gerbang logika. 1. N. Salah satu atau semua 0, maka output 0. Jika semua inputnya 1, maka outputnya menjadi 1. 2. OR. Salah satu atau semua inputnya 1, maka hasil output 1 dan menghasilkan 0 jika semua inputnya 0. 3. NOT. Bernilai 0 jika input 1, begitupun sebaliknya. Di sini terdapat jenis 2 contoh soal gerbang logika. 1. P dan Q bernilai 1, sedangkan R dan S bernilai 0. P dan Q bernilai 1, sedangkan R dan S bernilai 0. Maka P menuju NOT menjadi 0, dikarenakan hasil output dari NOT yaitu kebalikan dari inputnya. P dan Q menuju N menghasilkan output 0. R menuju NOT menjadi 1. Selanjutnya, R dan S menjadi OR menghasilkan output 1, maka dua hasil tersebut menuju N menjadi 0. Kedua, P dan R bernilai 1, sedangkan Q dan S bernilai 0. Pada contoh soal yang kedua, bentuk gerbang logika sama dengan contoh soal yang pertama, yang membedakan hanya inputannya. Masuk ke materi yang kedua, pengertian KIMAP. Suatu peralatan grafis yang digunakan untuk menyederhanakan persamaan logika atau mengkonversikan sebuah tabel kebenaran menjadi sebuah rangkaian logika. Salah satu metode yang paling mudah untuk menyederhanakan rangkaian logika. Pada slide selanjutnya di sini terdapat contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, diketahui persamaan boolean D A aksen BC ditambah A aksen BC aksen ditambah ABC aksen ditambah ABC ditambah AB aksen C. Sederhanakan dengan metode KIMAP. Nah, di sini terdapat persamaan boolean 3 variabel. Jadi di sini kita terdapat 8 kolom. Nah, untuk persamaan boolean D A aksen BC itu terdapat pada baris kedua kolom kedua. Untuk A aksen BC aksen terdapat pada baris pertama kolom kedua. ABC aksen terdapat pada baris pertama kolom ketiga. ABC terdapat pada baris ketiga kolom ketiga, dan AB aksen C terdapat pada baris kedua kolom keempat. Nah, setelah itu kita kelompokkan. Untuk pengelompokannya itu sesuai dengan 2 pangkat N. Itu bisa 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Untuk pengelompokan yang pertama di sini ada A aksen BC aksen ditambah A aksen BC ditambah ABC aksen ditambah ABC. Nah, setelah itu kita kelompokkan ketika ada yang satu, ketika mereka saling berpasangan seperti di situ ada C aksen dan C,
kan itu bisa menjadi 0 plus 1. Nah, itu hasilnya akan 1. Di situ kita bisa melakukan penyederhanaan. Dan untuk A aksen B dikali 1 ditambah A, B dikali 1, itu kita juga masih bisa melakukan penyederhanaan sehingga hasilnya pada hasil akhir itu akan B. Nah, untuk yang kedua itu ada A, B, C ditambah A, B aksen C. Di situ juga kita bisa menyederhanakan pada variabel B karena di situ terdapat suatu pasangan A 0 dikali 1. Nah, untuk hasil akhirnya itu akan menjadi AC. Nah, untuk hasil akhir pada penyederhanaan KIMAP pada soal pertama itu adalah D sama dengan B ditambah AC. Pada contoh soal nomor 2, di sini terdapat F yaitu A, B, C, D dan himpunan M 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14 dan 15. Nah, di sini kita membuat tabel kebenaran terlebih dahulu. Setelah tabel kebenaran dibuat, kita dapat menuangkan ke dalam tabel Carnot Map. Nah, di situ sudah terdapat tabel Carnot Map yang isinya dari hasil tabel kebenaran tadi. Setelah itu, tahap selanjutnya kita buat pengelompokan. Untuk pengelompokannya sama seperti apa yang saya katakan pada slide sebelumnya atau pada contoh sebelumnya, yaitu dengan 2 pangkat N. Bisa 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Nah, untuk pada soal nomor 2 ini terdapat 3 pengelompokan. Untuk pengelompokan yang pertama, yaitu ada A aksen B aksen CD ditambah A aksen B CD ditambah A B CD ditambah A B aksen CD ditambah A aksen B aksen C aksen D aksen ditambah A aksen B C D aksen ditambah A B C D aksen ditambah A B aksen C D aksen. Nah, untuk caranya itu sama seperti pada soal sebelumnya tadi, yaitu penyederhanaannya menggunakan pengelompokan ketika mereka saling berpasangan. Seperti di situ B aksen berpasangan dengan B, maka hasilnya akan 1. Nah, di situ terjadi penyederhanaan. Untuk kelompok yang pertama itu didapatkan hasil paling sederhana yaitu C. Nah, untuk kelompok yang kedua yaitu A aksen B C aksen D ditambah A aksen B C D, itu hasil akhirnya akan A aksen B D. Nah, untuk kelompok yang ketiga A aksen B aksen C aksen D aksen ditambah A B aksen C aksen D aksen. Untuk penyederhanaan hasil akhirnya B aksen C D. Nah, setelah itu kita kelompokkan dari kelompok yang pertama, kedua, dan ketiga, maka akan diperoleh hasil C ditambah A aksen B D ditambah B aksen C D. Begitu. Sekian video dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.